Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi-platform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Sai Radio 100 FM. Oke Bang Ago, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya Oknum PD2TP2A Lampung Timur divonis 20 tahun dan kebiri kimia. Yang kedua, gaji ASN Pemkot cair pekan ini. Ketiga, Camat Baradatu data 6 kampung yang diterpa puting beliung. Berita selanjutnya tentang kemudian krisis pria, 5 negara ini mayoritas penduduknya wanita. Dan yang terakhir, warga Lampung Timur terpapar COVID-19 nyaris tembus 800. Oke, ini ada kasus yang cukup lama terjadi dan akhirnya sudah ada finalnya tentang Oknum PD2TP2A Lampung Timur yang akhirnya divonis 20 tahun ya Bang Ago. Bahkan ada kebiri kimia pula. Bagaimana tanggapannya? Ini merupakan bisa kita katakan putusan yang cukup berat yang diberikan oleh majelis hakim, dan biasanya ya tidak seberat ini gitu ya. Hukuman vonis 20 tahun itu cukup berat. Kemudian ada juga putusan hukuman kebiri kimia, dan kalau tidak salah ini yang pertama juga terjadi di Provinsi Lampung, di mana tindak kejahatan predator anak itu dihukum dengan hukuman yang maksimal lah bisa dikatakan itu ya. Kurungan 20 tahun penjara, kemudian juga ada kebiri kimia ya. Saya rasa ini merupakan keputusan yang tepat yang diberikan oleh majelis hakim, karena bisa kita lihat kasus predator anak di Provinsi Lampung cukup tinggi ya. Sudah banyak peristiwa terjadi, dan mudah-mudahan dengan adanya hukuman seperti ini memberi efek jera. Apalagi ini dilakukan oknum yang seharusnya melindungi, merecovery ya, memberikan bantuan kepada anak-anak yang menghadapi persoalan pelecehan seksual. Tetapi korban menjadi korban berikutnya lagi. Makanya ya kita cukup apresiasi majelis hakim, dan kita harapkan tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa di daerah lainnya di Provinsi Lampung. Amin, tentunya kita harapkan demikian ya Bang Ago. Ya, kita beralih dulu untuk saat ini ke lampungpost.id. Ada 5 deret berita, diantaranya kasus lomba merpati libatkan ahli pidana. Kemudian yang kedua, Lampung Timur tambah 26 kasus COVID-19 dalam 3 hari. Berita ketiga, Lampung pertimbangkan PPKM Mikro. Kemudian PMI Lampung berharap BPOM keluarkan izin donor plasma, dan juga Doni akui 63% pengendalian COVID di tangan media. Nah, ini ada tentang pertimbangan, ya tentunya tentang PPKM Mikro yang akan dilakukan di Pemprov Lampung. Iya, baik. Jadi di Lampung Post ID dan tentu saja di koran cetak Harian Umum Lampung Post, kita ada berita soal Lampung pertimbangkan PPKM Mikro ya. Artinya apa? Satgas COVID-19 Provinsi Lampung bersama sejumlah pakar epidemiologi itu sudah melakukan kajian, dan sudah ada hasil kajiannya, dan itu sudah ada di tangan oleh Gubernur Lampung. Tinggal diputuskan saja apakah Lampung akan memberlakukan PPKM atau tidak. Itu lagi-lagi terkait itu tadi hasil kajian dari Satgas bersama epidemiologi yang ada di Provinsi Lampung. Cuma yang jelas berdasarkan data di pusat, PPKM yang sudah dilakukan belakangan ini itu cukup efektif untuk meredam COVID-19. Itu terbukti dari Dari jumlah hunian rumah sakit yang terus menurun ya di ruang ICU, dan jumlah penderita yang terus menurun seperti itu. Artinya PPKM dinilai cukup efektif untuk meredam penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Baik, masih tentang COVID-19 ini ada tentang PMI Lampung yang berharap BPOM keluarkan izin donor plasma. Cukup banyak kali ini yang mengharapkan tentunya donor plasma ya. Bagaimana tentunya tanggapan dari Bang Agus sendiri? Iya, donor plasma ini dinilai cukup efektif. Kalau tidak salah dari sekian kantong darah itu bisa membantu orang-orang yang tengah menghadapi COVID-19 di fase kritis mereka gitu ya. Karena itu donor plasma ini digaungkan ya, supaya orang-orang yang sudah sembuh, penyintas yang sudah sembuh itu mendonorkan darahnya supaya bisa digunakan untuk menolong orang lain. Cuma memang untuk proses pendonoran ini tidak mudah, tidak gampang. Ada berbagai prasyarat, kondisi yang harus dipersiapkan ya, dalam hal ini oleh PMI Provinsi Lampung. Karena itulah mungkin izin dari BP POM itu belum. Tapi kita harapkan
mudah-mudahan izin itu segera keluar. Betul. Sehingga banyak sebenarnya orang yang sudah bersiap untuk memberikan donor plasma, melakukan donor plasma, tapi karena memang belum ada izin, hal itu tidak bisa dilakukan. Tapi kalau sudah ada izin, mudah-mudahan itu juga bisa membantu upaya penanggulangan COVID-19 di Provinsi Lampung. Betul, menjadi solusi tentunya ya. Salah satu tentunya. Salah satunya. Oke, kita beralih kali ini untuk berita entertainment dan juga gaya hidup di Sai Radio 100 FM. Berita kali ini tentang Mary Wilson, musisi legendaris pendiri The Supremes meninggal. Kemudian Ariana Grande raih gelar ke-20 Guinness World Records. Kemudian yang ketiga, trailer F9 Fast and Furious muncul di gelaran Super Bowl. Kemudian untuk yang keempat, Marvel Comics perkenalkan superhero baru dari Korea Selatan yaitu Taegukgi, dan juga berita terakhir masih tentang Korea yaitu BTS yang siap tampil di MTV Unplugged Present dengan formasi lengkap. Nah, ini ada salah satu kesukaan, salah satunya juga saya sangat menyukai Marvel yang katanya akan mengeluarkan sosok superhero baru dari Korea Selatan, Taegukgi. Ya, ini menarik sekali dan diperkirakan para penggemar drama Korea dan para penggemar Marvel atau superhero itu akan tersedot perhatiannya ke tokoh Taegukgi ini. Betul. Karena dia merupakan salah satu tokoh ya yang dimunculkan Marvel dari Korea Selatan, dan dia akan muncul dalam serial Taskmaster ya, salah satu penjahat ya di dunia Marvel yang menghadapi yang dihadapi oleh salah satu anggota Avenger, Black Widow. Dan ada cuplikan trailernya, komik terbarunya yang menampilkan Taegukgi dengan lambang Korea Selatan yang cukup jelas. Wow. Seperti itu. Wah, ini tentunya menjadi salah satu kebanggaan ya. Lantas ini pula masih ada tentang Korea Selatan, yaitu BTS. Ini adalah salah satu boyband yang juga cukup terkenal di dunia, yang ternyata dia sedang bersiap untuk MTV Unplugged Present. Ya, bisa dikatakan ini prestasi lah buat musisi di Asia Tenggara, dan walaupun itu diwakili oleh grup band asal Korea Selatan, tapi cukup membanggakan lah bagi kita ya, karena musisi di Asia itu ternyata bisa go internasional, bahkan bisa tampil di MTV Unplugged, yang ini merupakan program yang sangat legendaris, bisa dikatakan seperti itu, prestisius, legendaris, banyak musisi-musisi terkenal yang diakui, dan dia bisa tampil di MTV Unplugged ini ya. Oke, terima kasih Bang Aga untuk penjelasannya. Baik pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post, mulai dari lampos.co, lampungpost.id, dan juga Sai Radio 100 FM. Tentunya untuk Anda untuk mengupdate informasi selengkapnya silahkan baca surat kabar harian umum Lampung Post, dan jangan lupa juga untuk kunjungi laman website lampos.co serta lampungpost.id. Serta untuk mengupdate informasi tentang gaya hidup dan entertainment, silahkan dengarkan Radio Sai 100 FM dan kunjungi juga websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.